Motor Beat Karbu ini mempunyai masalahnya yaitu dimana ketika kita starter berbunyi cetik. Nah seperti ini, bisa kalian dengar suara cetik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kontakkan kunci kontak, lalu kita starter. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sepet Rijal di channel Esa Tutorial. Untuk video kali ini kita ada sebuah motor Beat ya, Beat Karbu. Di sini ada sebuah kasus di mana motor Beat Karbu ini mempunyai masalahnya yaitu di mana ketika kita starter berbunyi cetik. Nah, seperti ini. Bisa kalian dengar suara cetik. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dari kejadian seperti ini ada sebuah komponen yang penting yang rusak, yaitu CDI. Tetapi dalam bentuk CDI ini bukan secara keseluruhan dia rusak ya, tapi bisa disebut relay dari CDI ini yang sudah lemah atau sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, di sini saya mempunyai beberapa trik atau tips cara mengakalinya. Mungkin siapa tahu bermanfaat buat teman-teman, siapa tahu mempunyai masalah yang sama bisa kalian lakukan. Nah, di sini pertama-tama kita konfirmasi terlebih dahulu pada orang yang mempunyai sepeda motor Honda Beat ini. Boleh tidak bila mana kita akali dengan cara memotong-motong kabel atau menyambung-nyambungkannya. Alangkah bagusnya kita bisa ganti saja CDI-nya dengan yang baru, tetapi untuk pergantian part CDI mungkin harganya lumayan tinggi ya, jadi kita akali saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan proses pertama-tama. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian sistem starternya. Nah, dari sini kita bisa melihat sistem starter pada motor Beat Karbu ini. Di sini ada relay maksud saya CDI. Di sini ada tombol starter. Tombol starter ini berfungsi ketika kalian tekan switch rem, lalu akan mengalir arus positif pada tombol starter ini. Jadi secara otomatis kalian wajib memencet rem terlebih dahulu bila ingin starter. Nah, di sini ada namanya bendik. Ini fungsinya yang sebagai penghantar arus untuk memutarkan pinion dari bagian starternya. Nah, di sini kita akan pertama-tama kita akan melepaskan terlebih dahulu ya pada bagian dari kabel yang ini. Yang bendik ini yang merah dan yang kuning. Kita bisa langsung saja potong atau lepaskan bagian yang kabel ini untuk proses penyambungannya. Nah, di sini kita bisa langsung saja ke proses pekerjaan ya, sobat otomotif. Nah, di sini kita sebelumnya izin terlebih dahulu pada konsumennya ya, sudah bilang bahwa kita akan mau akali, tapi untuk mohon diizinkan untuk pemotongan kabel-kabelnya. Nah, sekarang kita potong saja bagian ini, yang merah strip hitam dan yang kuning strip merah. Nah, lalu kita kelupas terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa menyambungkan yang berwarna merah dan kuning pada sistem CDI-nya. Di sini kita bisa melihat terlebih dahulu ya.
pada bagian tombol switch starter ada yang berwarna kuning strip hijau. Nah, kita ini adalah arus, jadi kita samakan dengan yang di sini. Nah, ini kita cabut ya, yang soket warna coklat. Nah, di sini ada kuning strip hijau. Nah, yang ini di sini kita bisa langsung saja cabut ya, atau potong. Ya, bagusnya kalian lepaskan dan ganti lagi menggunakan yang baru ya untuk jenis klipannya. Tapi di sini kan kita main efektivitas waktu lah. Yang penting kita sudah izin terlebih dahulu. Kita potong. Nah, lalu kita kelupaskan juga yang ini ya. Nah, setelah itu kita bisa sambungkan dengan yang berwarna merah strip hitam. Ini adalah arus atau arus utamanya. Nah, di sini kita cari posisi agar mudah ya untuk proses penyambungannya. Anjay. Nah, kita sambungkan yang berwarna merah dan berwarna kuning ini. Merah dari bendik, merah strip hitam, dan kuning strip hijau dari soket yang berwarna coklat dari CDI. Nah, kita sambungkan. Pastikan proses penyambungannya jangan sampai lepas ya, pastikan kuat dan kokoh. Nah, seperti ini. Lalu kita beri isolasi agar tidak ada korsleting. Nah, kita beri isolasi. Nah, isolasi. Dan jangan lupa yang ini juga kita isolasi ya, yang kuning ini. Ya, mungkin siapa tahu bermanfaat lah. Sebenarnya udah banyak sih di YouTube juga. Cuman di sini saya mengulas versi S1 tutorial. Mungkin ada beberapa perbedaan dari segi cara atau tekniknya, tapi intinya sama saja untuk proses pengakalan. Nah, setelah ini kita juga jangan lupa ya, untuk yang tadi yang ini kita bisa beri isolasi. Jadi pastikan ketika kalian memotong bagian dari sebuah kabel, pastikan kalian beri isolasi ya. Nah, lalu untuk yang satu lagi yang berwarna kuning strip merah, kalian sambungkan dengan yang berwarna hijau strip putih, yang artinya ini adalah massa. Jadi yang merah ini arus positif, yang kuning ini arus negatif atau massa ya. Kita ambilnya ke jalur yang berwarna hijau strip putih ini, karena ini adalah massa dari switch standar. Jadi untuk menemukan posisi massa yang efektif dan efisien, menurut saya bisa kalian ambil dari sini. Jadi tidak perlu sampai ke aki lah. Kalau ke aki takutnya buka pasang. Kita sampai di sini saja, tapi jangan diputus ya. Kita diparalelkan saja. Jadi kita ambil coakan, kita sambungkan di tengah-tengahnya. Nah, kita coba ya.
Nah, kita ambil, mungkin kita akan mengambil posisi bagian bawah ya, agar tidak banyak kabel atau berantakan. Nah, kita ambil di sini ya. Nah, hijau strip putih. Kita paralelkan. Nah, seperti ini. Kita buat adanya pengelupasan pada bagian kulit kabel. Lalu kita sambungkan ya langsung. Yang ini yang kuning strip merah bagi dua. Nah, lalu kita sambungkan. Nah, sambungkan. Lalu kita pastikan kokoh ya atau kuat, jadi tidak mudah lepas. Ya, menurut saya ini perubahan sistem starternya efektif ya, tidak banyak menggunakan kabel tambahan, komponen tambahan. Cukup dengan jumper-jumper saja. Mungkin untuk teman-teman siapa tahu video ini bermanfaat, silakan ya, bisa kalian ikuti cara-cara saya. Mungkin untuk saran dan masukannya kalian bisa berkomentar di kolom komentar ya. Nah, setelah seperti ini kalian bisa sambungkan kembali soketnya yang coklat. Set. Nah, kalian bisa bereskan kembali ya posisi-posisinya. Nah, akhirnya ini sistemnya. Nah, ya mungkin bisa kalian bereskan lah untuk posisi kabel-kabelnya. Sekarang kita akan melakukan proses pengujian atau pengecekan. Nah, di sini kita coba ya starter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kontakkan kunci kontak. Lalu kita tekan rem. Lalu kita starter. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah beres atau selesai ya untuk proses pengakalan motor Beat karbu yang tidak bisa starter. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita coba. Nah, mungkin dari segi pengakalan ini perbedaannya dari segi starternya ya. Untuk yang masih standar atau belum diakali, mungkin dari starter tidak akan dibunyi. Tetapi menurut saya jarang lah untuk sahabat otomotif yang sambil melaju sambil menekan starter. Nah, untuk fungsi standar samping masih berfungsi dengan baik ya. No, masih bisa berfungsi, masih bisa mati ya. Sekarang kita coba lagi. Nah, switch rem ditekan, tombol starter. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya untuk motor Beat karbu. Di video kali ini bertemu lagi dengan saya Syafet Rijal di channel Esa Tutorial. Share bila video ini bermanfaat. See you.